Ini abangnya si Megawati ngomong kalau misalnya Ganjar Mahfud menang, Jokowi gampang mau diapa-apain. Jelaskan arti mau diapa-apain itu mau diapain, Karena itu konotasinya negatif. Anda mau menghilangkan Jokowi, mau melenyapkan Jokowi, Hola netizen yang tercinta, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyayangkan pernyataan Guntur Soekarnoputra yang menyebut nasib Presiden Jokowi dapat ditentukan apabila Ganjar Pranowo Mahfud MD menang di Pilpres 2024. Dia berpendapat yang dilakukan oleh Guntur itu bagian dari serangan PDIP kepada Jokowi yang dianggap sudah tidak sejalan lagi dengan garis partai. Tapi apapun itu sudah sama-sama tahu bahwa Jokowi punya pilihan, PDIP juga punya pilihan dan pilihannya berbeda. Lebih lanjut, Ujang mengungkap bahwa pernyataan Guntur berpotensi memberi dampak negatif baik bagi Guntur maupun PDIP. Dengan tensi politik saat ini, Ujang berharap setiap politikus dapat bersaing secara sehat dan rasional serta menahan diri mereka, salah satunya dengan tidak merendahkan pihak manapun. Kata Ujang, politik itu harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya, Guntur Soekarnoputra yang menyinggung Jokowi disampaikan saat dirinya membuka acara relawan pimpinannya dalam acara yang bertajuk Rock and Roll Days. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guntur Soekarnoputra di salah satu kampanye yang dimana disaksikan oleh salah satunya mantan Panglima Andika Perkasa dan sebagian elit partai pendukung Paslon 03. Guntur mengatakan yang penting kita menangkan dulu Ganjar Mahfud, nanti setelah itu kita mau apain Jokowi masalah gampang. Hello Bapak tua, Anda ini sudahlah cukuplah, jangan jadi contoh yang buruk bagi generasi muda. Itu politik apa kok Anda masih punya dendam yang sangat luar biasa pada Jokowi? Jokowi salah apa sama Anda? 80% rakyat Indonesia puas dengan kinerja Bapak Jokowi. Bersaing aja, pilpres aja, siapapun yang menang terserah, tapi jangan begitu nanti. Nggak baik kalau semua orang punya pikiran seperti Anda. Wah, kalau kita menang nanti kita bantai lawan kita. Tak baik lah. Oke? Jadi ke belakang kok saya lihat gimana ya keturunannya Bapak Soekarno ini kok semakin gimana, jauh banget dari bapaknya itu loh. Nggak ada yang nurun bapaknya sama sekali, lama-lama tak lihat kok bisa menanamkan dendam yang sebegitunya. Pak, nggak bahaya toh Pak? Kok harus sih? Memang negara kita udah bukan negara demokrasi lagi. Kok diharuskan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MH, MD, MP? Negara demokrasi Pak. Hak asasi manusia itu ada gitu loh. Kok harus? Harus film dewe lah jadi presiden dewe. Jadi ini anak proklamator blok. Jangan lupa badok genjo goblok Pak yo. Tuanku ya rakyat, jabatan hanya mandat. Itu sih kata Pak Ganjar, slogannya Pak Ganjar. Tapi tim suksesnya bilang seperti itu. Belum jadi presiden aja udah nyimpan dendam. Apa kira-kira nanti kalau udah jadi presiden gak disetir, gak jadi boneka? Makin yakin aja lah siapa yang dipilih dan siapa yang harus gak dipilih. Pak Ganjar. Tunggu sebentar, maksud arah omongan Anda ini kemana nih Pak? Ini masih gantung nih, masih mengandung hal-hal yang negatif. Ya, masih nggak jelas. Ini maksud artinya apa nih? Kalau Bapak Ganjar jadi sama Bapak Mahfud, Jokowi terserah mau diapain. Ini maksudnya gimana nih Pak? Yang jelas Pak, yang pasti agar tidak salah paham masyarakat. Kalau Bapak begini caranya, udah termasuk ancaman Pak. Gitu, dia udah termasuk sarana ancaman. Maksudnya kalau Bapak Jokowi mau diapain tuh diapain gimana nih? Terserahnya tuh terserah diapain. Ini maksudnya gimana nih? Mau disingkirin, dimusnahin, atau dimetongin nih Pak? Waduh, si Bapak kampanyenya serem, main ancam-ancam. Saya paham Bapak itu adalah putra seorang pahlawan. Saya paham Pak, saya belajar sejarah kok, saya paham. Tapi kurang bijak kalau Bapak bicara seperti itu dalam kampanye. Itu akan mengundang kerusuhan Pak, akan mengundang perang antar sesama, akan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan antar sesama. Karena Bapak mengucapkan sarana-sarana yang membenci gitu loh. Waduh, nggak kakaknya nggak adiknya sama ternyata. Dan yang bikin saya sakit hati banget nih, saya sedih, yang nonton kok tepuk tangan gitu loh, girang banget sampai teriak-teriak begitu. Ini kan aduh ya Allah ya Robbi.
Dan kalau saya nggak salah lihat nih ya, ada Bapak TNI berserta istri di situ. Ikutan tepuk tangan juga, Pak. Hah? Astagfirullahaladzim si Bapak. Wah, kalau kampanyenya Bapak begini mah Tuhan nggak restu, Pak. Karena udah niatnya udah jelek. Masa seorang presiden diancem? Apalagi kita rakyat biasa kalau nggak diinjek-injek. Waduh, kacau nih. Inilah kalau ambisi terlalu ingin berkuasa di Indonesia tuh begini nih. Ini adalah orang-orang yang memang ambisinya sangat besar, ingin menguasai segala hal gitu yang dia mau gitu. Wah, ini mah Tuhan gak ridho, Pak. Bener, Tuhan gak akan ridho. Aduh, kampanyenya aja begini. Gimana kalau jadi? Hancur ini masyarakat, bener deh. Bapak. Waduh, ngeri amat ya ini isi kampanyenya. Ini abangnya si Megawati ngomong kalau misalnya Ganjar Mahfud menang, Jokowi gampang mau diapa-apain. Jelaskan arti mau diapa-apain itu mau diapain, Karena itu konotasinya negatif. Anda mau menghilangkan Jokowi, mau melenyapkan Jokowi, Setelah adik Anda Megawati itu sering merendahkan, meremehkan, menyepelekan Jokowi, sekarang Anda mengancam seperti ini di dalam kampanye Anda. Hei, hati-hati Pak Tua. Waduh, ngeri banget ya. Ini kalau Presiden Soekarno ya, bapaknya masih hidup, pasti sedih banget ini ngeliat karakter anak-anaknya seperti ini gitu loh. Nggak mewarisi sifat-sifat nasionalis dan lain-lain dari Bung Karno. Waduh, gue sih berharap ya para relawan, kader, juga para pendukung 03 bisa sadar bahaya ini kalau si Ganjar sama Mahfud menang gitu, karena mereka bisa menyelewengkan kekuasaan dan jabatan. Ini presiden loh yang diancam, katanya gampang Jokowi mau diapa-apain. Gimana kita yang rakyat biasa? Waduh, seharusnya kampanye itu ada menyejukkan hati, menonjolkan program-program yang Anda miliki. Kok ini menebar kebencian dan lain-lain, pakai acara mengancam? Kampanye seperti ini nih, oknum seperti ini nih harusnya ditindak. Selain si Butet juga. Projo, ayo bergerak Projo. Tenggelamkan, harusnya kita bersatu menenggelamkan PDIP nih di 2024 ya. Anda jangan berharap Ganjar Mahfud menang ya, karena paslon Anda itu tidak kompeten. Juga paslon Anda itu cawapresnya si Mahfud MD sama kayak 01, membawa politik identitas, merendahkan dan menghina ibu-ibu seluruh Indonesia. Gila nih orang haus kekuasaan banget. Dia mau jadi mau menguasai pemerintahan itu bukan untuk mengabdi pada rakyat, tapi ingin berbuat seenaknya kepada Indonesia. Tenggelamkan PDIP, guys. Why everybody hate my Pak B? Dulu kalian elu-elukan namanya. Dulu kalian bilang bagus nih, inilah itulah. Pas milih dia 2 kali loh. Kalian milih dia tuh 2 kali loh, bukan sekali, 2 kali. Jujur ya, gue sebagai warga negara Jakarta tuh gue kesel banget kalau Pak D gue tuh dihina-hina, abis itu dikatain ini, katain itulah. Karena gue personally milih dia tuh 2 kali, dan kalian juga milih dia tuh 2 kali. Jadi ini adalah pilihan kalian juga gitu loh. Gue ngeliat perubahan Indonesia yang begitu besar ya. Kalian tahu nggak, kita punya PLN yang di atas air tuh, gue nggak tahu namanya apa, tapi itu keren banget. Terus kalian tahu nggak banyaknya perubahan Indonesia yang dibuat oleh Pak Jokowi? Betapa besarnya nama Indonesia dibuat sama Pak Jokowi di kancah dunia internasional. Kalian tahu gak sih betapa besar pengorbanan dia buat Indonesia gitu loh. Terus kalian hina dia, kalian jatuhkan keluarga dia karena pemilu ini. Pernah mikir gak sih otak kalian tuh? Pernah gak sih? Gua aja waktu si Ibu Megawati ngomong kayak gitu ke Pak D gue sakit hati. Rasanya tuh kayak bapak gue dihina sendiri, tau gak? Ini pilihan kita loh, dia malah digituin. Gue kayak waktu ngomong kayak gitu, gue yang merasa
merasa marah, gue yang merasa sakit hati. Kenapa kalian enggak sih? Gue tuh bingung banget gitu loh, gak sadar-sadar gitu kalau misalkan ini pilihan kita yang direndahkan, dijatuhkan oleh orang. Dan Pak Jokowi itu bukan yang gak ngapa-ngapain, dia udah jungkir balik atas bawah, puter pala dia buat majuin Indonesia gitu loh. Kalian Google sendiri, banyak perubahan yang terjadi karena Pak Jokowi gitu loh ya. Walaupun ada yang gagal, hey, kita hidup dari kecil aja nyoba peluang ini itu. Dari 10 emang semuanya harus berhasil gitu ya. Yang penting dicoba, yang penting ada mencoba, yang penting prosesnya, yang penting dia berniat untuk yang terbaik untuk Indonesia gitu loh. Kenapa sih gara-gara gagal dari sekian banyak yang dia coba yang berhasil itu, yang dibahas itu mulu ya. Gue tuh sedih Pak deh, gue digituin, tau gak sih. Banyak program dia yang berhasil, banyak pekerjaan dia yang jauh lebih sukses di internasional, membuat nama Indonesia jauh lebih harum. Kita sebagai warga negara Indonesia jauh lebih bangga ngomong kalau kita dari Indonesia di luar negeri gitu ya. Tapi kenapa kalian malah ngehina Pak de gue, malah ngezolimi Pak de gue? Kalian tahu nggak ini pemilu tentang 3 paslon, bukan ngebahas tentang rezim yang sekarang ini. Kenapa jadi si Pak de yang dimarah-marahin, si Pak de yang difitnah, si Pak de yang dicaci maki? Mikir dong kalian, mikir dong. Emang zaman dulu dari semua pemerintahan gue tuh paling berasa pas pemerintahannya si Pak de ini ya. Please banget, jangan kayak gitu guys, jangan kayak gitu. Kalian ngomong menghina, gak ada etika. Kemarin pas di debat gak ada etika ini itu sama orang tua. Kalian mikir gak sih Pak de itu orang tua loh, terus kalian begituin? Mikir gak? Hey, jangan maling, teriak maling. I love you Pak de.